Kalista, halo Kalista. Kalista dari kota mana nih? Halo Ana Yuliana. Kita sambil nunggu peserta yang lebih banyak masuk ke live, juga nunggu pemateri juga ya teman-teman. Boleh mungkin sebutin satu-satu dari kota mana kalian? Halo Kak Vina. Kak Vina dari kota mana nih? Zazila Tun. Hai Kakak Zazila, dari kota mana? Prepare Sulawesi Selatan hadir. Wah Kak Sinta, jauh sekali di Sulawesi. Siapa lagi nih? Tema apa ini Kak? Tema apa ya? Nanti ini ya disimak aja ya teman-teman. Desafa. Oke, tak terima ya. Nah, ini pematerinya udah mulai dulu. Assalamualaikum dari Sukabumi. Halo, waalaikumsalam. Udah. Nah, ini teman-teman udah bareng sama pemateri kita pada sore hari ini. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu untuk yang udah bergabung di acara live bareng kali ini. Kali ini ngobrol bareng edisi kedua. Itu ya teman-teman ya. Oh sebelumnya aku mau jelasin dulu ya tentang aplikasi Sepakat. Nah, apa sih aplikasi Sepakat? Mungkin di sini masih ada yang belum tahu atau bahkan ada yang baru ikut gabung live gitu ya. Jadi, aplikasi Sepakat sendiri itu merupakan aplikasi pencarian properti yang memudahkan user dalam pembelian rumah, ruko, tanah, dan jenis properti lainnya. Dengan menggunakan aplikasi ini, user dapat memilih perumahan, traveling, agen, menentukan jadwal survei, hingga jenis pembayaran tanpa harus mobilitas kemanapun. Jadi keren banget teman-teman. Jadi cuma lewat HP kalian aja, kalian di mana aja, kapan aja, bisa tuh. Oh, aku pingin rumah, misalkan nih di daerah Malang, apa aja ya katalognya, bisa langsung kalian download aplikasi Sepakat di Google Play, gitu ya. Nah, buat kalian yang misalkan membeli properti dari aplikasi Sepakat, ada kabar baik karena akan ada gebyar undian Sepakat. Apa sih isinya gebyar undian Sepakat itu? Jadi gebyar undian Sepakat itu, nah kayak gini teman-teman. Teman-teman jelas nggak posternya? Kurang jauh ya. Nah, jadi berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan total 500 juta rupiah, kayak gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja kalau ada yang mau beli rumah, jangan lupa ya dari aplikasi Sepakat. Selain itu, selain ada gebyar hadiah yang 500 juta tadi yang udah saya sampaikan, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan, ini teman-teman, voucher totalnya 6 juta untuk 3 orang pemenang, kayak gitu. Nah, voucher ini untuk pembelian rumah ya teman-teman. Jika kalian nanti membeli rumah di Desava Residen melalui aplikasi Sepakat, untuk jangka waktu, voucher yang berlaku itu sampai bulan Juli tahun 2023. Jadi kalian dapat potongan sebesar 2 juta rupiah untuk 3 orang pemenang, kayak gitu. Nah, teman-teman langsung aja ya. Acara kali ini adalah edisi kedua untuk acara live IG Sepakat bareng developer perumahan. Sebelumnya, kita pernah ngobrol dengan developer PT 9 Bintang Lestari di bulan Oktober.
Nah, kali ini narasumbernya adalah salah satu bagian dari perumahan Desa Residen dan PT Ridana Makmur bersama di Kota Batu, yang perumahannya sudah sangat diminati oleh masyarakat. Langsung aja ya, ini manggilnya siapa ya? Sam, Mas, atau Pak ini? Perkenalan dulu. Sama. Oh, sama aja. Oke. Ya, Jadi lebih akrab gitu ya. Kan kalau orang perkenalkan, Malang dibolak-balik gitu ya. ya lebih agak makan. Oke. Perkenalkan nama Boleh saya, perkenalan dulu. eh, ya, perkenalkan nama saya Ardiansyah, biasa dipanggil dengan Mas Ardian. Lebih akrabnya, Mas Ardian. eh, saya di Resafa Residen selaku Project Manager, khususnya di PT Ridana Makmur Bersama. Ya, teman-teman, jadi itu tadi Dan namanya Mas Ardian. ya, Ya, udah cukup atau masih lanjut Mas untuk perkenalannya? cukup. Kalau untuk lebih lengkapnya bisa langsung ke lokasi gitu aja. Oh, gitu aja. Oke. Nah, ini untuk para penonton, misalkan kalian ada pertanyaan, boleh ya kalian ini bertanya. Dan jangan lupa disebutin juga kotanya, karena nanti penanya terbaik bakal dapat voucher yang udah disebutin tadi. Ada 3 voucher, 2 juta rupiah untuk 3 orang pemenang yang bisa digunakan untuk pembelian rumah di Desa Alfa Residen Kota Batu. Oke, Mas, aku mau nanya-nanya boleh ya? Kepo-kepo sedikit nih untuk katanya Sam ya. Sorry, Boleh, sorry boleh. lupa Sam. Oke, Sam. Oke, Sam. Nah, pertanyaan pertama, apa aja sih Mas tugas yang Mas Ardian jalani selaku project manager itu? Untuk kalau sesuai dengan yang diserahkan dari PT ke saya, itu salah satunya maintain perihal legalitas, itu yang pertama. Yang kedua, maintain perihal pembangunan mulai dari SPK, kemudian desain, kemudian dari sisi pemasaran, saya juga selaku manajer marketing, seperti itu. Manajer marketing. Ya. Kemudian, apa aja perumahan yang ada di bawah pengelolaan PT Ridana Makmur Bersama? Ya, jadi gini, eh, sebenarnya kita itu grup ya, jadi ada Ridana Group seperti itu. Ridana Group itu terdiri dari 2 PT. Nah, dari Ridana Group itu kita ada project namanya The Safa semua. Yang pertama, The Safa Town House yang berada di Bangil, kemudian yang kedua The Safa Resafa Residen, fokus kita yang ada di Batu, kemudian Puri Permai yang ada di Kediri, kemudian kita juga lagi join dengan Harmoni Cluster yang ada di Wakil, seperti itu. Harmoni Cluster. Oke. Itu aja Mas, mungkin ada yang lain? Mohon maaf Mbak, gimana? Sudah cukup itu aja. Ini perumahan-perumahan yang dinaungi PT Ridana Makmur atau masih ada yang lain? Kalau untuk sementara masih fokus dari 4 proyek tersebut. Masih fokus 4 proyek aja ya. Ya. Terus lokasi perumahan Desa Residen ini kan di Kota Malang ya Mas ya. Tepatnya tuh, oh maaf, Kota Batu. Tepatnya tuh di sebelah mana ya Mas ya untuk lokasinya sendiri? Kalau lokasi kita itu 1 menit dari BNS, lebih tepatnya itu di Jalan Panderman Atas, di Desa Ororombo, Kota Batu. Oro-Oro Ombol, Kota Batu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan Desa Residen di launching dan sudah berapa lama pengembangannya? Kita launching di akhir 2019. Kemudian 2019. 2019 awal-awal corona gitu. Nah, jadi kita sempat vakum beberapa waktu menyesuaikan kondisi, kemudian kita launching lagi di tahun 2021 yang alhamdulillah sudah
jalan dengan sesuai rencana. Berarti awal-awal corona ya Mas ya launchingnya tuh ya. Awal corona. Terus keunggulan dari The Safa Residence sendiri tuh apa Mas? Dibanding dengan perumahan lainnya, keunggulan yang Kalau dominan. keunggulannya eh, dari lokasinya, kita lokasinya itu di bawah Gunung Panderman. Bawah Gunung Panderman yang mana nanti view-nya itu nggak ada jualannya di tempat lain gitu loh. Jadi view-nya itu nanti ada dua. Yang pertama view-nya itu Panderman. Kemudian yang apa namanya bonusnya adalah view Kota Malang sama view Gunung Arjuna. Nah, keunggulan yang lain adalah kita berada di dekat sejuta kota wisata, sejuta wisata. Di antaranya adalah dari BNS itu cuma 1 menit. Oh, dekat BNS Jadi berarti Bang. keluar keluarga langsung, iya lebih dekat sama BNS. Kemudian sebelah utara kita ada Jatimpak 2. Kalau dari Jatimpak 2 itu kurang lebih sekitar 3 menit. Nah, kalau ke Berarti atasnya bisa lagi itu jadi dikelilingi bisa sama ke tempat view, wisata view-nya tapi jalan dapat, kaki aja Mas ke ya. tempat wisatanya juga. Iya, tinggal jalan kaki aja. Nah, biasanya itu kan kalau lokasi yang dekat sama lereng gunung itu kan aksesnya pasti agak susah. Kemudian mulai apa namanya ketika order online seperti Gojek dan Grab dan lain sebagainya agak susah. Tapi kalau di tempat kita itu enggak. Mulai dari Grab, Gojek sama dan lain sebagainya itu gampang sekali. Kemudian kalau pengen cari makan juga gampang. Tinggal keluar aja jalan kaki sudah banyak sekali apa namanya yang namanya dekat kota wisata ya kan. Kalau pengen cari makan ya tinggal pilih-pilih aja gitu. Kemudian untuk biaya hidup ternyata di sini itu lebih murah. Maksudnya itu murah daripada biaya hidup yang ada di Kota Malang seperti itu. Kemudian, nah dari aspek lokasi kita, otomatis kan lokasi kita itu berpotensi menjadi hunian yang bisa multi talent. Maksudnya multi talent tuh bisa dijadikan rumah, bisa dijadikan investasi yang bisa disewakan. Jadi pengen beli rumah bisa, pengen beli villa juga bisa. Dan lingkungannya itu sudah terbentuk. Terbentuknya itu seperti apa? Lingkungan kita itu sudah menjadi kawasan kawasan yang homestay. Maksudnya kawasan homestay itu homestay yang bukan dalam tanda kutip ya, soalnya di Batu kan memang sudah ada lokasinya tersendiri. Kalau kita itu potensi homestay-nya itu homestay yang apa namanya? Yang positif aja gitu loh. Homestay Jadi syariah kalau ya Mas pengen ya. kalau homestay syariah bisa, intinya istilahnya itu homestay homestay yang positif positif aja gitu. Bukan yang plus plus positif, bukan yang plus plus, tapi yang homestay yang positif seperti itu. Jadi selain view-nya tadi yang udah Mas Adian sebutkan, eh, dekat dengan tempat wisata yang katanya tinggal jalan kaki aja. Setelah itu tempat ini juga Ya, untuk membeli makan dekat, kayak gitu. Jadi ekonomis gitu ya perumahan Desa Fine untuk biaya hidupnya sendiri. iya lebih Oke, ekonomis. pertanyaan selanjutnya, kalau tipe-tipe rumah di Desa Residen tuh ada apa aja, Mas? Jadi kita menyediakan untuk saat ini yang tahap pertama itu ada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe paling favorit yaitu tipe Austin. Tipe Austin itu luas tanahnya 68, tipe bangunannya 90. Nah, kenapa kok tipe Austin ini favorit? Karena kita menyediakan rooftop yang rooftopnya itu ada 2. Dan di rooftop itu kalau istilahnya dalam game itu double kill. Maksudnya itu double view. Jadi view ke depan itu dapat Panderman, kalau ke belakangnya itu dapat view Kota Malang, dapat view Arjuna. Mulai dari pagi itu apa namanya dapat view Arjuna, kalau malam dapat view Kota Malang. Jadi siang malam tetap dapat view seperti itu. Nah, untuk tipe yang kedua itu kita ada tipe Beryl.
tipe barrel itu untuk standarnya luas tanahnya 60, tipe bangunannya itu 63. Nah, dari tipe barrel ini kenapa sih kok favorit kedua? Jadi kita memang untuk tipe barrel ini nggak ada rooftop, tapi di atas itu ada dua kamar, yang kamar utama itu menghadap ke Panderman, kemudian yang kamar yang kedua itu menghadap ke Arjuna. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini adalah tipe paling kecil yang kita sediakan. Yang tipenya itu tipe 56 bangunannya, kemudian tanahnya 60. Seperti itu. Berarti ada 3 tipe ya di Desava sendiri. Ada tiga tipe. Untuk iya kan Ya, udah nih udah tadi lihat-lihat nih model rumahnya. Itu modelnya tuh sangat modern dan bagus gitu, Mas. Emang terinspirasinya dari mana ya? Model-model yang bisa dibilang kekinian lah. ya. Sebenarnya kalau untuk model itu pada intinya itu kita sebisa mungkin itu membaur dengan alam. Yang motifnya adalah motif kayu-kayuan seperti itu ya. Tapi jangan salah, itu sebenarnya bukan kayu, menyerupai kayu yang hasilnya itu lebih ramah lingkungan. Kalau kayu itu kan kita sudah terbatas untuk apa namanya produk kayu. Makanya kita memakai produk yang menyerupai kayu, yaitu adalah wood plank. Wood plank itu kelebihannya adalah lebih tahan terhadap rayap, karena rayap itu nggak makan beton seperti itu. Nah, kalau inspirasinya sendiri itu sebenarnya kita terinspirasi dari kronologi wisatawan yang rata-rata itu kan orang-orang Surabaya ya kan ya. Kalau orang Surabaya itu kan memang mereka itu lebih cenderung disuguhi dengan bangunan-bangunan yang mewah, bangunan-bangunan yang megah seperti itu kan, hotel-hotel juga yang mewah. Nah, mereka itu kan rata-rata berwisatanya juga ke Kota Batu. Ke Kota Batu yang tiap weekend itu jalanannya pasti macet, Pak. Nah, Ya. kalau macet mereka pasti menyiasatinya dengan berangkat lebih awal atau mungkin Jumat malam sudah berangkat. Seperti itu, yang otomatis kan mereka juga butuh menginap. Nah, kalau untuk menginap, kalau dari weekend itu muncul lagi masalah. Masalahnya adalah untuk mencari sebuah homestay atau penginapan itu ternyata juga akhirnya susah karena banyak yang berangkat lebih awal. Nah, secara otomatis kan muncul nih kebutuhannya adalah gimana ya kalau kita punya sendiri sebuah villa di Batu ya kan. Nah, makanya kita dari segmen pasar tersebut kita membuat kawasan yang membaur dengan alam, yang dimana orang Surabaya itu sudah bosan dengan bangunan yang megah, bangunan yang mewah. Kita menyuguhkan dengan berupa bangunan yang lebih menyatu dengan alam. Nah, otomatis ketika permintaan pasarnya seperti itu, ya kita suguhkan dengan model dengan desain yang lebih menyatu dengan alam seperti itu. Berarti terinspirasinya tuh dengan alam, konsep alam gitu ya, Mas ya. Eco living lah. Tadi kan disebutkan ada motif kayunya, tapi kita Ya, pakainya yang menyerupai kayu kayak gitu. plan yang Untuk lebih tipe ramah rumah yang, lingkungan. ya, untuk tipe rumah yang masih tersedia itu tipe berapa aja? Dan yang paling favorit tuh apa, Mas? Untuk tipenya sendiri. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, tipe Austin pertama, yang kedua tipe Beryl, yang ketiga tipe Charlotte. Kalau untuk yang paling diminati itu adalah tipe Austin. Tipe Austin itu untuk space harganya untuk saat ini masih di 1,2 M, bangunannya 90, luas tanahnya 68. Yang pertama dari desainnya itu tadi sebenarnya bisa multifungsi, Mbak. Maksudnya itu mau didesain
ditambah kolam atau mau didesain kolamnya di atas di rooftop, itu mau didesain buat kolam kita bisa gitu. Nah, kalau untuk apa namanya yang menjadi favoritnya adalah kita kan sekarang ini sudah ada nih unit yang tersedia, sudah dibeli sama orang, dan untuk saat ini tuh sudah diswakelolakan, sudah dijadikan villa. Jadi di antara tiga tipe ini yang paling favorit adalah tipe Austin yang banyak seperti itu. Makanya Mas, dari unit yang kita sediakan untuk tipe Austin sudah 50% terjual. oke. Nah, kalau untuk saat ini sudah terbatas untuk stoknya. Udah terbatas ya. Ini ada komen dari Wayan Hendra, kolamnya di atas keren, renang rasa terbang katanya. Emang iya, Mas? Iya, memang bisa. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa mampir ke channel YouTube kami di Ridana Property. Nanti di sana itu tersuguhkan dari untuk tipe Austin dengan budget berapa, kemudian dari upgrade yang di atas kolam, yang kolam di atas itu nanti potensi sewa villanya itu pasti naiknya banyak sekali. Jadi ya, Oke, untuk promo yang sedang berlaku, pembelian rumah di The Safa Residence itu apa aja? nah kalau untuk saat ini kita lagi buka promo untuk tipe Charlotte ya. Untuk tipe Charlotte itu yang harga normalnya adalah 720 juta sekian. Untuk khusus bulan ini sama bulan Desember akhir tahun, kita buka di harga 600 juta aja. Itu 600 kalau juta untuk tapi detail sampai promonya Desember nanti akhir ya. sampai 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 akhir Desember akhir. Desember. Ya, Nah, ini Mas mau tanya nih, suka duka menjalani profesi yang sekarang dijalani atau barangkali ada pengalaman yang berkesan tuh apa Mas? suka dukanya ya Mbak ya. Sebenarnya untuk semua profesi itu pasti orang itu lebih cenderung ke dukanya sih Mbak ya. Cuman mindset yang kita tanamkan, yang kita tanamkan, ya ibaratnya itu seperti orang yang naik gunung ke Gunung Panderman. Mereka tidur di sana itu bukan berarti eh, mereka nggak punya tempat yang lebih nyaman, melainkan adalah mereka adalah merubah mindset, di mana tidur di alam itu yang notabene itu sengsara, dingin, tidur dengan banyak hewan, itu lebih terasa nyaman. Karena apa? Mejanya memang sudah sesuai. Nah, kalau di saya dan teman-teman, dukanya menjadi profesi di properti itu kita nggak menganggap sebagai duka ya, tapi kita ya udahlah, kita nikmati aja. Yang mana ketika kita bisa menikmati sebuah duka, itu nanti berpengaruh juga ke pelayanan kita ke pelanggan kita seperti itu. Jadi kalau untuk dukanya kita nggak menganggap, supaya apa? Kita melayani calon-calon pembeli kita itu lebih optimal. Kalau untuk sukanya ya itu tadi, pas gajian aja kali ya Mbak. Pas gajian aja. Ada nggak Mas tips yang bisa dilakukan saat ingin membeli rumah? Kalau terus membeli rumah, yang pastinya kita menyesuaikan dulu dengan budget yang kita punya. Kita sesuaikan dulu. Kemudian setelah kita sesuaikan, andai kata kita menginginkan sebuah properti yang tidak sesuai dengan budget kita cari alternatifnya. Ini misalkan nih, pengen beli di Safa Residence. Ternyata kalau dihitung budget kita itu nggak, istilahnya kurang cukup gitu ya, istilah kurang memadai. Sebenarnya kita itu menyediakan alternatif bagi mereka-mereka yang minim budget. Di antaranya adalah diswakelolakan, mungkin disewakan dan sebagainya.
Nah, kemudian kalau sudah budgetnya sudah sesuai, kita lihat dulu profil dari developernya. Apakah tenaga ahlinya itu punya tenaga ahli, bangunannya itu sesuai dengan SNI. Kemudian selain dari sisi bangunan, kita mempertimbangannya dari sisi lokasi. Karena apa? Walaupun harganya murah, kalau lokasinya nggak sesuai, itu kalau dihitung-hitung pasti juga munggah juga gitu loh biaya itu, mulai dari transportasi dan lain sebagainya. Mungkin yang terakhir dari sisi legalitas sepertinya. Kalau untuk legalitas sekarang relatifnya semua orang pasti sudah paham karena dunia online, dunia maya dan sebagainya itu banyak referensi untuk eh, apa namanya menilai sebuah perumahan itu legalitasnya sudah aman atau belum, seperti itu. Itu kalau menurut saya. Oke, dan tips-tipsnya ya Mas ya. Ya, Mungkin bisa diberi jawaban mengapa harus memilih The Safa Residence sebagai pilihan untuk investasi rumah. Mengapa harus The Safa, Mas? kalau untuk Safa pertama itu tadi lokasinya, aksesnya dekat kemana-mana. Kemudian yang kedua, kita nggak sekedar menjual rumah, tapi kita menjual rumah yang multi talent. Dibuat apa aja bisa, mau dibuat hunian bisa, mau dibuat bisnis juga bisa. Karena bisnis properti itu sebenarnya bisnis yang simple, kemudian menguntungkan, kemudian minim resiko. Karena kalau membuka sebuah bisnis mulai dari awal, maksudnya seperti bisnis retail dan lain sebagainya, pasti banyak ribetnya lah. Kalau di kita kan tinggal beli, bayar, udah bisa dijalankan jadi bisnis. Nah, kalau untuk gambarannya, nih bocorannya nih. Kalau untuk beli tipe Charlotte aja, itu kalau weekend dalam satu minggu lakunya 3 hari aja, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti rata-rata banyak orang cari villa atau banyak orang cari homestay. Itu per malamnya terima bersih aja 500.000. Itu satu unit rumah itu sudah termasuk murah banget loh. 500.000 kali 3 1,5 juta kali 1 bulan 4 minggu udah 6 juta dengan modal yang ya cuma ratusan juta aja kan. Itu pertama minim resiko, simple, nggak terlalu ribet setiap hari. Ribetnya paling 1 jam 2 jam untuk untuk maintain tamunya aja gitu aja. Nah, kemudian Oke, eh, kenapa sih harus bisa pakai ini? Yang kedua adalah investasi yang double kill seperti itu. Investasi dari inflasinya dapat, investasi dari passive income-nya juga dapat. Kalau untuk detailnya mungkin bisa mampir ke channel YouTube kita lah di Ridana Property. Seperti itu. Di sana nanti perhitungannya lebih detail. oke. Ntar mampir deh ke channel YouTube-nya ini, The Safa Resident. Oke, Mas, satu kata-kata motivasi sebagai penutup buat teman-teman di sini. Barangkali ada yang juga pengen memulai bisnis, khususnya bisnis di dunia properti. Kalau kata-kata motivasi untuk mulai dunia properti kayaknya kurang pantas ya Mbak. Soalnya posisi saya masih belum punya sendiri gitu. Yang pada intinya eh, jangan takut, dunia properti itu memang dunia yang perlu wawasan cukup sangat luas. Karena ketika kita terjun di dunia properti, itu pertama kita harus paham teknik sipil, kita harus paham, dunia hukum kita harus paham, dunia sosial juga harus paham. Karena apa? Karena ketika kita membuka dunia properti, itu kita pasti bersinggungan dengan yang punya wilayah atau warga. Yang pasti kita harus memiliki ilmu sosial. Kemudian yang kedua, kita harus paham dunia teknik. Kenapa? Nah, karena kita adalah menjual produk yang dibangun. Kemudian yang ketiga, kita harus paham hukum. Karena apa? Kita bersinggungan langsung dengan yang namanya legalitas. Seperti itu.
Oke Mas, ini kita mau bacain pertanyaan dari penonton yang udah bergabung di acara live sore hari ini. Ya, Sebelumnya saya akan mau tanya tim dulu, ada berapa ada 8 pertanyaan terpilih Mas. Jadi dari tadi kan ada banyak yang udah bergabung, terus banyak juga yang bertanya. Nah ini sama tim dipilih 8 pertanyaan. Yang pertama dari Teddy Oktavianto. Diskon berapa? Katanya nanya gitu Mas. Perumahan Dasafa, diskon berapa? Katanya. kalau untuk diskonnya, ini salah satu contoh tipe Charlotte itu diskonnya dari harga normal itu 720 ya. Berarti diskonnya 120 jutaan. Diskon 120 juta. 120 juta loh. Berarti diskonnya mobil apa ya? Mobil Ayla. Banyak 120 juta. Banyak itu sudah. Makanya jangan lewatkan sampai akhir bulan Desember. Bener banget yang lewatkan promo dari Desafa yang mungkin tidak bisa ditemui lagi ya Mas ya. Karena katanya Mas udah nyebutin tadi diskonnya 120 juta sendiri. Dapat potongan sampai akhir Desember ini aja. Iya, Jadi tahun baru udah barangkali ngerinya. udah nggak ada lagi malah gitu ya Mas ya. Untuk diskon yang 120 juta itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau mungkin tahun depan kita diskonnya mungkin selevel Honda Beat aja deh. Oke Mas, kalau pertanyaan yang kedua, ini dari Dewan_Christian. Sudah laku berapa unit dan mayoritas orang beli untuk ditempati atau investasi saja, Mas, di Desapa sendiri? Untuk tahap satu ini kita menyediakan 60 unit saja. Kalau yang sudah laku itu sekarang 22 unit. Kalau yang beli itu rata-rata untuk singgah. Ya memang ada yang menetap itu. Yang menetap itu ada 2 orang. Yang pertama itu aslinya orang Jakarta. Awalnya pengen buat di singgah aja. Tapi ternyata tinggal di sini beberapa hari kok akhirnya sampai bertahun-tahun. Akhirnya pindah KTP juga. Seperti itu. 2 orang Mungkin karena, untuk ditinggali permanen menetap. mungkin karena di Batu hawanya lebih dingin, sejuk dibanding Jakarta, jadi lebih betah di Batu mungkin ya, Mas ya. Iya, soalnya gini Mbak, kemarin yang tinggal permanen itu beliau itu sebenarnya kerjanya online. Dipikir di bawah gunung itu nggak ada internet, ternyata mudah sekali gitu loh. Internet itu mudah sekali, jadi di luar ekspektasi ternyata akhirnya menetap sambil kerja di sini. Begitu. Oke, mungkin yang bertanya bisa disebutkan kotanya, jadi dari mana gitu, biar lebih enak kita berkenalan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rofik Mas. Lokasi di mana? Tadi udah disebutin ya Mas ya, ada di Batu. Nah, ini dari Jember_property. Jika beli investasi dan disewakan, apa ada manajemen pengelolanya Mas? Ya, kalau untuk manajemen swaklola kita menyediakan, pertama kita efisiensi. Yang untuk sebagai runboy atau untuk sebagai penerima tamu ketika ada tamu, kita manfaatkan aja satpam yang ada. Karena satpam kita itu sudah 24 jam seperti itu. Jadi jangan khawatir untuk kualitas pelayanan kita sudah selevel bintang 5 lah. Kalau untuk walaupun satpam mereka juga multi talent. Gitu. Oke, jadi udah ada satpamnya, pasti aman ya Ya, Mas ya, 24 jam. aman 24 jam. Kalau untuk masih bingung dengan swakelolanya, kita juga menyediakan pembekalan untuk cara manajemen swakelola itu seperti apa. Kalau pengen dipasarkan sendiri boleh, kalau pengen diserahkan ke komunitas atau eh,
agensi villa, jangan khawatir, kita sudah punya segudang agensi villa seperti itu. Villa yang positif-positif ya Mas ya katanya Mas ya tadi ya, bukan villa Ya, yang agak naik sedikit itu ya, bukan ya. ya. Ada pertanyaan lagi dari Delia. Apa ada promo untuk pembelian Desava? Udah dijawab tadi, ada potongan 120 juta ya untuk Mbak Delia. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Komang 17745. Untuk spesifikasi rumahnya bagaimana? Jadi gini, kita nggak terlalu kaku seperti developer lain ya. Jadi kalau untuk desain itu selama eksteriornya masih sama, itu untuk dalaman interior kita free design. Jadi nggak ada tambahan biaya lagi untuk desainnya. Seperti itu. Jadi bisa dirubah sesuai struktur. Jadi kalau pengen yang awalnya kamar 3 gitu ya, pengen kamarnya yang lebih luas, misalkan pengen apa namanya tidur sambil sambil main bola gitu kan misalkan, boleh-boleh aja. Jadi kamarnya dijadikan dua gitu. Kita Kamarnya bebas. dijadikan dua. Ya, Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Andre Setiawan 32. Untuk surat-suratnya gimana Mas? Apa sudah split juga? kalau untuk surat-suratnya saat ini untuk beberapa unit itu splitnya memang masih proses. Tapi kalau untuk AJB-nya selama pembayarannya sudah memenuhi persyaratan ya langsung AJB aja. Jadi nggak usah tunggu lama AJB-nya kapan itu nggak usah tunggu lama. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mas Dading, kalau cash tempo in-house dikasih waktu berapa lama? Nah ini untuk cash kita kategorikan cash itu kita maksimal 6 kali atau 6 bulan. Nah kalau untuk in-house itu kita menyediakan selama 2 tahun. Begitu. Nah, untuk DP-nya sebenarnya kita sefleksibel mungkin dalam arti itu DP suka-suka, tapi konsekuensinya adalah untuk syarat untuk start bangunnya itu ketika uang masuknya 50%. Seperti itu. Jadi misalkan nih harganya 600 dibagi 2 tahun. Nah, berarti dengan DP tanda jadi aja itu sudah bisa untuk booking booking unitnya. Tapi untuk start bangunnya tunggu dulu masih belum. Yang nanti kita bangun ketika pembayarannya sudah mencakup 50% dari harga jual seperti itu. Ada pertanyaan dari Sepakat Properti Jatim 2. Terakhir nih Mas, kenapa Ya, kita harus pilih Desava? Oh ternyata udah ya Mas, ya tadi udah dijawab kenapa harus pilih Desava. Selain lokasi yang dekat dengan tempat wisata, juga view-nya yang ya sudah bagus banget dan double view. ya double view tadi. Fasilitas lainnya dekat dengan ini ya Mas ya, tempat makan, jadi lebih ekonomis tadi udah disebutkan ya. Jadi pertanyaan Ya, dari Sepakat Properti dia tim 2 udah terjawab. internetnya Mungkin juga ada sudah mas. tambahan. Oh Mas Wayan Hendra nggak mau nih Mas lo kok terakhir katanya. Ada dari Mas Wayan Hendra bisa tidur sambil main bola tuh gimana Mas? Ini pertanyaannya gini ya, maksudnya itu eh, kan dari denah itu kamar itu ada dua, misalkan 3 kali 3 ya kan. Hmm. Nah berhubung pengen kamar yang lebih luas memang ada desainnya itu orang Jakarta itu kamar dua dijadikan satu gitu loh. Jadi kan 3 kali 2,5 itu kan kalau standarnya kita orang biasa-biasa itu kan sudah kelewatan luas gitu loh. Maksudnya yang pada intinya kita kalau untuk desain interior kita sebisa mungkin melayani. Tapi kalau untuk desain eksterior mohon maaf kita tetap menjaga estetika bangunan seperti itu.
Ini dari tadi yang tanya belum ada yang nyebutin kotanya nih Mas. Jadi hadiahnya nanti untuk voucher 2 juta 3 orang menang kita bagiin selesai acara aja dengan mengisi kuis aja. Karena dari yang tadi bertanya nggak ada yang nyebutin kotanya kayak gitu. Jadi untuk penonton yang bergabung jangan lupa ikutan kuisnya buat dapetin voucher 2 juta. Kan lumayan nih, tadi udah dapat diskon 120 juta. Nah, misalkan teman-teman menang, jadi dapat diskon 122 juta, kayak gitu. Iya, Tambah 2 diskon 2 jutanya juta bisa. untuk membeli rumah di Desa. Jadi gimana, saya tanyakan tim dulu ya Mas ya. Nggak ada ya untuk pemenang dari pertanyaan. Kuis saja. Oke. Oke Mas, kayaknya pertanyaan udah habis. Dari saya juga udah selesai. Terus menjawab pertanyaan dari penonton juga udah. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Ardian ya. Mas apa namanya tadi? Sam. Sama Ardian. Sam Ardian. Nanti kalau main-main ke Batu, saya mampir di Desafa. Insya Allah. Monggo. Nanti mungkin bisa konten-konten bareng Mas di Desafa. Di itu, Ya, saya penasaran kolam renang yang bisa terbang tadi itu. Jadi memang rasa terbang tadi saya masih penasaran. ya itu tadi. Makanya kalau nggak ke lokasi ya Iya, yang boleh lah. tahu. Lain kali Sebenarnya mungkin ada bisa mampir di Desafa. ada posting di apa ya? Di Instagram saya ada desain yang kolam renang di apa namanya di lantai 3. Ada kok di Instagram. Coba dicek. Jadi kolam renangnya di lantai 3 gitu ya Mas ya? Iya memang ada di rooftop desainnya. Keren sekali kalau renang di atas gitu. Itu pakai tangga atau pakai lift ya Mas naiknya? Kalau pakai lift bisa sih mungkin, cuma nanti ditarik pakai tangan kayaknya ya. Oke, Mas, Mas atau Sam sih nggak enak ya. Kalau saya masih belum terbiasa untuk manggil Sam, Mas. Orang Jember tuh biasanya Mas, Mas gitu. Kalau Sam itu kebanyakan Malang ya. Duh, Mas Wayan Hendra itu kolamnya pakai tempered glass katanya. Bisa, Oke, bisa, bisa. oke. Oke, untuk penonton di sini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk beli rumah di Desafa Residen. Tapi jangan lupa juga dari aplikasi Sepakat karena nanti dapat double-double untung, dapat promo dari Desafa juga dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah total dengan 500 juta rupiah kayak gitu. Kemudian bisa cari dari mana dan kapan aja, bisa pilih kafling langsung, lengkap dengan foto dan video serta 360 lengkap. Dapatkan juga kesempatan tadi 500 juta jangan disia-siakan karena itu sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli aja dari Sepakat Properti untuk undian 500 juta. Dan hadiah utamanya yaitu mobil. Hadiah utama mobil. Kayak gini. Dan jangan lupa follow sosmed dari Sepakat dan Desafa Residen. Di Desafa ada apa aja nih Mas sosmednya? Instagram, YouTube, kemudian Kita ada mulai dari channel Telegram ada, Instagram juga ada. Kalau Instagram itu Safa Official, kemudian dari YouTube-nya itu kita ada Ridhan Property. Kalau untuk Facebooknya atau Safa Residen, pokoknya kita isi semua lah. oke, jangan lupa juga follow sosmed-sosmed dari Desafa Residen yang tadi udah disebutkan. Ada YouTube, ada Instagram, ada Telegram, TikTok mungkin ada nggak Mas? TikToknya juga ada, nggak Oh, TikToknya ketinggalan. juga ada. TikToknya juga ada. Oke, makasih ya Mas Ardian ya. Ya, Makasih untuk waktunya, terima kasih untuk info-info dan sharing pengalaman di dunia properti juga. Semoga bisa disambung di lain waktu ya Mas ya. Selamat sore. ya Assalamualaikum ini warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Sepakat? Mudah Wah, cari properti.